Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan beserta dengan kebenarannya. Hari ini adalah harinya Tuhan dan saya bersyukur Anda berada di sini. Rekan-rekan mungkin saat ini sedang hendak memulai akan hari yang baru, atau saat ini sedang break, sedang istirahat di tengah-tengah waktu Anda, atau mungkin Anda sedang berencana untuk menutup hari Anda di malam hari. Saya percaya hari ini adalah harinya Tuhan, dan Tuhan menyediakan firman-Nya untuk kita bersama-sama bisa merenungkannya, menghidupinya, untuk menjadi bagian di dalam hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk satu hari yang Tuhan berikan kepada kami, dan satu kali lagi kesempatan untuk kami bisa merenungkan akan firman Tuhan. Sama seperti Roh Kudus yang telah menulis akan kebenaran firman-Mu, kami berdoa Roh yang sama menuntun kami ketika kami membaca, agar kiranya hanya kebenaran firman Tuhan itu yang kami peroleh, yang kami gumulkan, dan kami hidupi sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Setia adalah sebuah kata yang sangat pendek. Namun begitu panjang waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa menghayatinya, bahkan tentu saja untuk membuktikannya. Saudara, refleksi Gema pada tanggal 6 Oktober 2021 ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu setialah kepada Tuhan. Dan melalui kitab Yeremia pasal 38 kita akan bersama-sama mengupas hal tersebut. Oleh karena itu saudara, saya memberikan kesempatan. Silakan mengambil waktu untuk bisa membaca Alkitab di dalam pasal 38 dari kitab Yeremia ini secara lengkap, supaya kita mendapatkan kisah yang lebih utuh, dan tentu saja melalui buku Gema, di mana di sana dibantu dengan latar belakang konteksnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakannya hanya sebagian dari ayat tersebut, yaitu di dalam ayat 19 sampai yang ke-20. Yeremia 38 ayat 19 sampai 20. Kemudian berkatalah Raja Zedekia kepada Yeremia, "Aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka, sehingga mereka mempermainkan aku." Yeremia menjawab, "Hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara." Saudara, ayat tersebut adalah cuplikan dari percakapan antara Raja Zedekia dengan Nabi Yeremia, di mana sebelumnya di bagian awal dari pasal 38, Raja Zedekia itu sudah mengizinkan, memberikan approve kepada Sefaka, Gedalia, Yukal, Pasyur untuk menjatuhkan hukuman kepada Yeremia. Dan hukuman itu adalah hukuman mati sebetulnya. Namun bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan melalui seorang sida-sida Ethiopia yang tinggal di istana raja bernama Ebed Melek, maka Nabi Yeremia diselamatkan dari perigi atau lubang sumur di mana ia dijatuhkan. Saudara, percakapan itu sebetulnya bukanlah percakapan yang pertama kali ya, yang baru saja kita baca tadi. Di pasal sebelumnya Yeremia itu berada di penjara atau di ruang cadangan air bawah tanah. Dan di sana mereka berdua saling berbicara. Khususnya di dalam hal ini, mereka berbicara tentang firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia kepada Raja Zedekia. Firman Tuhan yang disampaikan Yeremia ini sebetulnya bukanlah firman Tuhan yang mudah untuk didengar. Tetapi di sisi lain juga bukan mudah untuk bisa disampaikan. Sebab sebetulnya firman tersebut adalah tentang hukuman Allah bagi bangsa Yehuda, dan juga tentu saja kepada Raja Zedekia bersama dengan keluarganya. Saudara, kita bisa melihat kalau sampai-sampai Tuhan sendiri yang berbicara, maka yang perlu kita renungkan, maka seperti sikap seperti apakah yang seharusnya atau sepantasnya ditunjukkan oleh setiap orang yang mendengarnya. Nah, di dalam kedua ayat yang kita baca tadi, ada dua sikap
yang kemudian ditunjukkan oleh pribadi-pribadi yang mendengar akan firman Allah. Di dalam ayat 19 menunjukkan bahwa Raja Zedekia lebih takut kepada orang-orang Yehuda dibandingkan kepada Tuhan. Ia lebih takut diserahkan kepada tangan manusia dibanding berserah kepada tangan Tuhan. Itu sebabnya pada akhirnya ia memilih untuk tidak setia kepada Tuhan. Meskipun hal tersebut telah disampaikan secara langsung melalui Nabi Yeremia. Hal tersebut bisa ditunjukkan di dalam ayat 39, di mana kemudian Raja Zedekia itu lari kabur, melarikan diri. Dia takut kepada orang-orang Babel karena ketidakpercayaannya. Sedangkan di dalam ayat yang ke-20, ditunjukkan meski berita itu adalah berita yang tidak mudah untuk disampaikan. Meski penghukuman kepada Yehuda itu juga berarti penghukuman yang akan dialami oleh Nabi Yeremia. Dan dia akan tinggal berada di masa penghukuman itu. Tetapi Yeremia, dia menunjukkan sebuah sikap untuk tetap setia kepada kebenaran Tuhan. Ia memilih untuk tetap menyampaikannya dan bahkan memohon kepada Raja Zedekia untuk dengarkanlah suara Tuhan. Maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Saudara, setia adalah kata yang begitu pendek. Tetapi begitu panjang waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa menghayatinya dan untuk membuktikannya. Kesetiaan Yeremia kepada Tuhan dan kepada kebenarannya sungguh amatlah teruji, meski beberapa kali ia berada di sebuah posisi di mana ia hampir saja mati. Raja telah mengizinkan akan hukuman mati terhadap dirinya. Tetapi meski demikian, ia tidak berubah dari kebenaran firman Tuhan. Ia tetap setia untuk menyampaikan kebenaran dan kehendak daripada Tuhan. Saudara, mengapa seseorang bisa begitu setia? Dalam sebuah artikel Psychology Today dikatakan alasan utama mengapa seseorang kemudian bisa berubah setia di dalam sebuah relasi dengan pribadi lain adalah oleh karena ia ternyata menemukan ada pembanding yang lain di dalam hidupnya. Ada ketertarikan yang lain, ada hal yang dilihat daripada pribadi itu lebih baik daripada pendahulunya. Kemudian yang di dalam pikirannya ia melihat bahwa sang pembanding ini bisa lebih memuaskan dirinya dibanding yang sebelumnya. Dan melalui insight tersebut maka mungkin kita bisa membayangkan mengapa Yeremia itu bisa begitu setia. Oleh karena di dalam anugerah Tuhan ia percaya bahwa di dalam Allah, bahwa Tuhan Allah itu sendiri tiada bandingannya. Tiada yang menjadi pembanding dari Allah. Tiada seorang pun yang dapat menjadi pembanding akan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tidak ada yang lebih memuaskan dibanding tetap berada di dalam Tuhan apapun situasinya. Meski harus melewati hukuman, meski harus berada di dalam pengasingan, tetapi jika Tuhan ada di sana, itu adalah tempat yang terbaik. Hal tersebut kita temukan melalui firman Tuhan pada ayat 20 yang tadi telah kita baca, di mana dengan iman Yeremia dengan keyakinan penuh berkata, "Dengarkanlah suara Tuhan, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara." Saudara, keadaan terbaik di dalam hidup kita hari ini adalah ketika kita menyadari bahwa suatu karya yang tiada bandingannya melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Dan dari sana, Allah Bapa terus memelihara akan nyawa kita, kehidupan kita. Dan Roh Kudus mengerjakan suatu karya pengudusan di dalam hidup kita. Dan tidak ada karya pembanding lainnya yang dapat membandingkan akan kepuasan di dalam Tuhan tersebut. Berbagai situasi dalam hidup bisa kita alami, entah itu baik maupun buruk. Tetapi alasan kita percaya kepada Tuhan bukanlah mengandalkan situasi-situasi tersebut. Oleh karena situasi akan terus-menerus mengalami perubahan. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan,
Percayalah kepada Tuhan sebab Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah atas apa yang dikatakannya. Tuhan adalah Tuhan yang setia atas apa yang telah dikatakannya. Penulis Gema mengajukan pertanyaan yang baik untuk kita renungkan bersama. Maukah Anda bersedia mentaati Allah meski ketaatan itu bisa membuat diri kita merasa terancam? Saudara, kiranya melalui perenungan firman Tuhan ini kita belajar. Apapun ancaman-ancaman yang muncul di dalam kehidupan kita, justru di sana menjadi sebuah panggung di mana iman kita dan kesetiaan kita terus-menerus diuji untuk tetap setia. Menjadi sebuah sarana di mana Allah Roh Kudus meneguhkan iman kita dan mendemonstrasikan kuasa dari Allah yang setia, Allah yang tiada bandingannya. Maka saudaraku, setialah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena di berbagai situasi kehidupan kami punya Allah yang kami percaya beserta dengan kami dan yang berjanji beserta dengan kami di berbagai situasi kehidupan kami sampai pada kesudahannya. Tuhan, ajar kami untuk tidak melihat kehidupan dan mengandalkan iman kami kepada situasi-situasi yang kami alami, tetapi hanya kepada kebenaran Tuhan yang di dalamnya kami percaya bahwa firman-Mu kokoh dan tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami untuk menghidupi kebenarannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.